Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat penyimak, pendengar, penonton yang saya sayangi semuanya, salah satu ulama besar yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad suatu ketika pernah berkata, al-harakatu barokah wasirru fit taqwa. Pergerakan adalah keberkahan dan rahasia ada dalam ketakwaan. Kenapa pergerakan disebut dengan keberkahan? Karena bergerak berarti memaksimalkan waktu yang ada, yang mana waktu adalah modal hidup kita yang paling utama. Waktu itu modal utama seorang hamba. Jikalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Akan tetapi jika kita gagal, jika kita tidak mampu mengalokasikan waktu kita dengan maksimal, maka kita akan rugi dan menyesal di kemudian hari. Waktu, setiap nafas, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap tahun adalah mutiara berharga yang mana sekali pergi tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kita tidak akan bisa walaupun dengan bayar apapun untuk bisa mengembalikan 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu. Masa lalu tidak bisa diulang lagi. Maka dari itu, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu kita setiap detiknya semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, yang mana akan mendatangkan keridhaan Allah. Lalu mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bisa mengubah setiap detik dari kehidupan kita bisa menjadi ibadah, bisa menjadi bernilai pahala di sisi Allah, sedangkan kita mustahil dalam 24 jam kita sholat terus, atau 24 jam kita baca Quran tanpa henti, mustahil. Karena kita manusia, kita perlu makan, minum, tidur, bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Nah, maka kuncinya adalah satu. Kuncinya adalah niat. Dengan niat yang benar, perbuatan apapun bisa bernilai pahala. Sebaliknya, jika niat buruk, niat kita buruk, maka ibadah pun malah bisa menjadi dosa. Contohnya, kita sholat dengan niat riya, kita sedekah agar dianggap dermawan, atau kita puasa karena gengsi, maka kita akan mendapatkan dosa. Dari apa? Dari ketidakikhlasan kita, dari niat kita yang buruk. Sebaliknya, walaupun pekerjaan itu bukan ibadah, tapi niat kita benar, bisa menjadi ibadah. Contohnya, yang paling sering dicontohkan adalah makan. Kita makan, hanya makan saja, kita tidak akan dapat pahala, kita dapat kenyang saja. Tapi jika kita makan, dengan makan itu kita niatkan, saya makan satu untuk untuk menguatkan diri agar kuat beribadah, terus untuk mensyukuri nikmat Allah sudah diberi rezeki berupa makanan. Maka di situ dengan tiap suapannya kita dapat pahala karena niat kita makan benar. Nah, begitu juga perbuatan-perbuatan lain. Kita niatkan tidur kita untuk beristirahat agar bisa beraktivitas, agar bisa melaksanakan ibadah di esok harinya, dan untuk mengisi tenaga juga, maka tidur kita akan mendapat pahala. Lalu diniatkan juga dalam makan kita, dalam minum kita mengikuti Nabi. Kita amalkan makan itu sesuai dengan sunnah Nabi seperti apa, dengan tangan kanan, dengan 3 jari,
tidak makan banyak-banyak, memperbanyak mengunyah, terus mengecilkan suapan, dan banyak sekali. Doa dulu sebelumnya, doa juga setelahnya, cuci tangan terlebih dahulu. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi dalam makan, dalam tidur, yang mana kalau kita amalkan itu semua dan kita niatkan untuk mengikuti Nabi, kita akan mendapatkan pahala. Jadi niat ini adalah sulap yang nyata, di mana niat ini mampu merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Maka pandai-pandailah kita untuk memanajemen niat kita dalam setiap aktivitas. Supaya apa? Supaya aktivitas kita 24 jam semuanya menjadi bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah semuanya, maka kita telah merealisasikan peran kita sebagai manusia, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita kalau dengan niat yang baik jadi ibadah semua. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, olahraga jadi ibadah, tidur jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, menuntut ilmu jadi ibadah. Itu. Jadi mari kita senantiasa memeriksa niat kita. Jangan sampai niat kita buruk, niat kita salah, sehingga malah amal-amal kita yang baik pun rusak. Kita makan hanya niat makan saja, kita tidur niatnya karena malas sholat, ataupun kita sholat karena niat yang gak benar, karena ria, karena terpaksa, dan lain sebagainya. Jangan sampai amal kita rusak karena niat yang salah. Mari kita maksimalkan setiap detik waktu kita dengan apa? Dengan beraktivitas dengan niat yang benar. Itu kesimpulannya dari saya. Jikalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya dimaafkan, kalau ada lebih silahkan diambil aja. Itu bonus buat antum semuanya. Barakallahu li wa lakum fid dunya binaf'il ulum wa fil akhirati bimaghfiratin minallah wa bidukhulil jannah bila hisab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.